Hai, perkenalkan, nama saya Febrina Yulianti Dewi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nashwa Rahmania Ma'arif. Halo, perkenalkan saya Rili Dimar Fajrina. Halo, perkenalkan, nama saya Naida Salwa Kalila. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Zahratul Ainul Hakim. Perkenalkan, nama saya Arinda Setiawahyudi. Saya Bu Marita Fitriani. Orang-orang biasa memanggil saya Bu Marita. Saya guru bahasa Indonesia yang sudah 10 tahun mengajar di PTMN Darussalam Singapura. Kak ini dulu lulusnya di Universitas mana, Bu? Saya alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di UNED. Angkatan 2011 lulus 2016. Berarti alumni PBSI UNED ya, Bu? Iya, saya alumni PBS. Permasalahan apa yang sekarang terjadi di generasi sekarang atau di kurikulum sekarang tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang Bu Marita alami? Saya ceritakan dulu, ketika awal-awal saya mengajar tahun 2016 dengan kurikulum K13, di situ motivasi anak-anak dalam literasi sangat tinggi. Anak-anak ketika diajak untuk membaca, menyimak video atau mendengarkan berita itu masih fokus dan ibaratnya cepat nyantol. Nah, seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian kurikulum ganti ke kurikulum Merdeka. Ada hal yang saya rasakan, ada perubahan, ada perbedaan yang signifikan berkaitan dengan tingkat literasi anak-anak SMA. Salah satunya adalah materi membaca sastra. Kalau beberapa tahun lalu ketika saya awal-awal mengajar, anak-anak masih ada antusias membaca cerpen, membaca novel, dan puisi. Tapi semakin sini tahun 2026 ini, anak-anak kalau membaca cerpen, puisi, novel, ataupun drama, kenapa kok kesannya itu seperti buru-buru, cepat-cepat, dan intinya ingin cepat selesai dalam proses membaca itu tadi. Ketika saya sodorkan lagi tentang teks-teks yang lain, tentang biografi, negosiasi, ya, tingkat fokusnya anak-anak kurang. Gestur anak-anak ketika membaca terlihat gelisah, entah bagaimana, tapi kalau membaca itu tadi membaca langsung lewat teks kertas ya, buku atau kertas. Tapi ketika anak-anak membaca lewat HP, itu anak-anak merasa tenang, tapi terkesan buru-buru dan ingin cepat selesai. Itu permasalahannya. Intinya literasi anak-anak semakin kesini semakin berkurang. Begitu Mbak Febrina. Oh, berarti generasi sekarang itu literasinya minim sekali ya, Ibu? Minim. Nah, karena generasi sekarang itu literasinya minim, solusinya yang dibuat Bu Marita itu seperti apa sih agar mereka itu tetap melakukan literasi? Ada beberapa cara yang pernah saya lakukan, ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, ada yang sama sekali tidak berhasil. Cara yang pertama yaitu saya mencoba memberikan teks-teks bacaan itu melalui HP. Saya rasa kurang berhasil karena ketika anak-anak membaca terlihat gelisah, gesturnya kemana-mana dan cepat selesai.
dan banyak distraknya ketika membaca lewat HP. Itu tidak saya lanjutkan. Terus saya menggunakan cara yang kedua, yaitu saya mencetak beberapa cerpen, ya. Saya cetak lalu saya bayar ke anak-anak. Ya, anak-anak juga tetap seperti membacanya terkesan acuh tak acuh dan tidak apa sesuatu yang didapat itu seperti apa ya, kalau bahasanya itu ya sudahlah sekarang PBB semau gue ketika saya sodorkan teks bacaan yang dicetak. Nah, yang terakhir ini saya menggunakan cara yaitu target jumlah membaca. Jadi dalam satu minggu anak-anak saya targetkan membaca satu karya sastra, entah itu puisi, entah itu cerpen, entah itu novel, entah itu drama, satu minggu satu minimal. Nah, terus prosesnya yaitu anak-anak menyetorkan hasil bacaannya itu ke saya. Nah, bagaimana saya mengetahui kalau anak membaca cerpen itu? Ya, saya bertanya tentang intinya atau isinya tentang cerpen itu atau tentang yang dibaca itu. Menjelaskan selama beberapa menit. Hal itu berlangsung sampai anak-anak lama-lama terbiasa dengan membaca. Jadi untuk saat ini saya menggunakan salah satu cara yaitu target membaca salah satu karya sastra, karena menurut saya karya sastra ini semakin lemah literasinya, berbeda dengan teks-teks yang lain seperti berita, biografi, itu anak masih ada peningkatan. Itu. Jadi target membaca satu minggu satu karya sastra atau apapun yang dibaca boleh. Misalkan anak-anak ingin membaca tentang novel, biografi atau membaca buku-buku motivasi boleh, asalkan satu minggu itu targetnya minimal satu. Itu cara saya. Ketika proses itu berlangsung, saya menemukan satu fakta, anak-anak ada yang membaca tentang buku-buku yang berbau radikal. Saya menemukan itu. Akhirnya karena ada satu anak yang membaca buku yang sepertinya untuk tingkatan SMA terlalu tinggi, akhirnya saya memberi batasan, memberi benteng atau buku mana saja yang di jalur yang sesuai dengan anak-anak SMA gitu, Mbak Febrina. Silakan lanjut. Baik, berarti masih karena ada beberapa peserta didik ini yang membacanya sedikit berat, jadi masih diberi arahan agar membacanya ke yang lebih ringan-ringan saja seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Mareta atas penjelasannya. Kesimpulannya yaitu, minimnya literasi pada kurikulum sekarang menjadi masalah yang krusial bagi peserta didik. Peserta didik menjadi kurang minat membaca dan terkesan acuh tak acuh dalam melakukan kegiatan literasi. Dengan memberikan masukan, yaitu menargetkan peserta didik membaca satu buku novel, lalu menjelaskan isi dari novel tersebut, dengan masih diberi batasan novel-novel mana saja yang masih ranah anak SMA, dapat membantu peserta didik meningkatkan literasinya untuk membaca buku.